Halo guys, dengan saya Yakob. Dan pada video kali ini saya sangat senang sekali saya bisa dapat bertemu kembali dengan teman-teman guys semua yang ada di sini. Dan senang sekali saya bisa dapat bertemu. Semoga teman-teman semua guys dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat. Tidak berlama-lama lagi, sekarang saya sudah menemukan ada satu produk baru ya, didatangkan dari Unipro. Nah, Unipro ini memberikan satu review produk untuk saya dan harganya tentu saja di bawah 1 juta rupiah. Tepatnya berapa? Tepatnya kira-kira kalau dari penjualnya mengatakan harganya di kisaran Rp600.000, 599.000 tepatnya. 600.000 dikurang Rp1.000. Tapi untuk supaya guys bisa lihat detail tokonya dan juga lihat linknya ada di bawah di deskripsi ya guys. Di more, klik more, di deskripsi ada klik more, dan kemudian klik di situ, dan untuk bisa melihat linknya. Oke guys, nah sekarang kita langsung saja akan mencoba mereview satu produk dari Unipro yang namanya mic wireless microphone. Namanya cantik ya. Saya katakan namanya ini sangat cantik sekali, yaitu namanya Tiara ya. Namanya Tiara. Mungkin di covernya ini tidak melihat ada namanya ya, tapi kalau lihat di dalamnya atau lihat dari penjualnya mengatakan namanya Tiara ya. Oleh karena itu kita akan coba nanti unboxing ya, karena saya belum mencoba membukanya, tetapi kita akan mencobanya ya. Oke, nah lihat dari depan ini kelihatannya karena hampir mungkin ini masih dari China kali ya, bahasanya masih banyak yang China gitu ya. Tapi di sini untungnya ada tulisan wireless microphone, dan kemudian di sini juga ada untuk live show, kemudian untuk vlog short video, dan juga untuk interview. Nah, ini jangkauannya ya mungkin, tapi ini karena bahasa Mandarin gitu, bahasa Chinese saya kurang tahu, saya juga tidak bisa bahasa Mandarin nih. Oke, tetapi di sini ada gambar, ada yang menarik nih guys. Ini gambarnya adalah dari USB ke USB, dan ini bisa connect dari audio untuk receiver ke smartphone ya, sudah jelas-jelas. Tapi di sini juga ada kamera DSLR ya, dan ini ada receivernya, bisa untuk ke kamera juga. Wah, ini menarik sekali nih. Ya, kelihatannya menarik banget. Ya, makanya kenapa saya ingin mereviewnya, karena ini bisa dipakai untuk dua. Ya, jadi kalau lihat dari gambar depannya memberikan informasi bahwa ini bisa untuk di handphone, di smartphone lebih tepatnya, whatever itu Android atau iPhone gitu ya. Dan kemudian ini bisa pakai kabel USB, dan saya belum tahu nih, ini kabel USB atau USB Type C, saya belum tahu karena saya belum membukanya tentunya ya guys ya. Nah, dan ini untuk kamera, rasanya kalau di kamera DSLR nggak mungkin ada USB atau Type C ya. Jadi pasti pakai headphone ya, atau pakai PRS. Nah, ini menarik banget nih. Jadi dia bisa dua mode kelihatannya. Dan kemudian di sini juga ada dua transmitter ya, ada dua transmitter dan juga satu receiver ya. Nah, di sini juga sudah dikasih keterangan bahwa ada dua transmitter dan satu receiver. Ini berarti paket yang untuk dua transmitter dan satu receiver. Waduh, ini yang jadi masalah nih. Oke, ini USB-nya Type-C rupanya, guys. Ini USB, iya deh. Pokoknya saya tahunya ini kira-kira logo, ada tulisan Type-C-nya itu ya. Nggak mungkin kalau Type-C itu SIM C, nggak mungkin. Ini Type-C ya. Type-C mungkin ini USB gitu ya. Ini karena bahasa Mandarin, jadi saya agak kurang ngerti. Dan ini, oh, oke, guys. Ini terlihat 2,4G ya. Jadi ini bisa untuk 2.4G ya. Udah bukan pakai UHF ya. Kemudian ini clear, kelihatannya clear maksudnya ya, suaranya clear mungkin ya, atau gimana. Kemudian ada bisa pengaturan sound, dan ini logo apa saya belum tahu. Dan ini bisa untuk mic, ya ya jelaslah ini untuk mic ya. Kemudian ini wireless, ya lah, ya ini wireless ya, namanya juga wireless microphone ya. Type C, baterainya. Nah ini saya kurang tahu nih. Nah mungkin guys, kalau guys bisa, atau enggak mungkin dari Unipro-nya bisa memberikan klarifikasi nanti di komen ya guys, supaya dari Unipro-nya supaya bisa dapat melihat ini maksudnya apa. Oh, ya udah pasti ini untuk Android ya. Ketahanan baterainya nanti mungkin saya bisa mengecek di buku panduan atau kertas panduan.
Oke, kemudian kita ke samping. Di samping sini ada gambar, ada detailsnya, gitu ya. Ada mikrofon dan kemudian ada untuk live show, interview, dan vlog short video. Oke, di sampingnya ini udah, di atasnya nggak ada kosong, dan di bawahnya kosong. Oke, yuk kita sekarang akan mencoba membukanya ya guys ya. Jadi kita akan coba buka paket ini gitu ya. Kita akan unboxing. Oh ya guys, saya lupa. Dari tadi ini juga disertai ya, dikasih pouch langsung gitu ya. Jadi di pouchnya ini saya diberikannya di luar dari boxnya gitu ya. Jadi waktu itu saya kedatangan produk ini di dalam satu bungkus dan ini kemudian di luarnya, pouch-nya ini langsung ada di luarnya. Nah, tapi saya tidak tahu nanti bagaimana karena ini kan mungkin untuk barang untuk review ya. Tetapi kalau aslinya mungkin akan lebih baik di dalam packaging-nya gitu ya. Mungkin dari pihak Uniqlo kalau bisa memberikan komen, silakan langsung di bawah kasih komen supaya bisa menambahkan dan nanti akan saya pin. Oke. Ini jadi ada pouch-nya langsung kelihatan di luar ya, guys. Nah, sekarang kita akan unboxing. Sudah tidak sabar saya untuk mengunboxingnya. Nah, ini karena produk review, sehingga tidak disegel, langsung bisa saya buka. Ya, langsung. Karena datang langsung saya coba review langsung ini. Ya, oke. Tiara. Rupanya Tiara. Tiara. Ya, ini mungkin Tiara. Ya, oke. Nah, kita akan coba ambil dulu box. Oke, ini boxnya ya. Boxnya warna hitam. Saya tidak tahu apakah nanti di produknya ada pilihan warna, tetapi yang saya dapatkan adalah warna hitam. Ya, warna hitam. Ini nanti saya akan balik ke sini ya guys. Saya akan taruh dulu. Dan kemudian di sini ada, oh, ini USB guys. Oke, ini menarik sekali nih guys ya. Jadi kalau guys perhatikan, ini adalah dari iPhone ya. Ini dari iPhone menuju ke USB Type C. Ini jarang banget nih bisa ada kabel seperti ini. Oke, ini kayaknya maksudnya dari receivernya untuk kalau menuju ke iPhone ya. Ini mungkin dari receiver colokin. Oke, jadi receivernya bisa mencolokin pakai USB untuk menuju ke iPhone. Nah, yang satu lagi, ini barang unik nih guys. Nggak jarang banget ya guys ya, yang ada USB Type-C ke USB Type-C mail. Ya, jadi ini yang cowok, ini yang cowok bisa ada begini. Ini jarang banget. Tapi sayangnya pendek nih ya. Kabelnya terlalu pendek gitu ya, sehingga kayaknya nanti ya kita akan coba buka. Tapi ini dari USB Type-C ke USB Type-C. Ya, oke. Sayangnya pendek. Oke, nggak apa-apa. Kemudian yang kita dapatkan ada kabel. Ya, ini ada box kabel. Ya, di sini ada logo box kabelnya. Kita coba buka ya, guys. Eh, box kabelnya dalamnya banyak banget, guys. Oke. Di sini ada, nah ini nih maksud saya ada kabel TRS, ya TRS ke TRS. Maksud saya TRS ini ada dua pin, ya. Jadi dua pin ini dari ada pin hitam, ada dua ke dua ini gitu ya guys ya. Jadi bisa lebih, nah guys mungkin kelihatan ya, ada dua audio, ini kabel audio, namanya TRS ya. Nah ini dua pin ke dua pin. Nah, dua pin ke dua pin ini biasanya untuk dari berarti dari audio nanti menuju ke audio, bisa di smartphone atau bisa di kamera ya. Ini untuk ke kamera. Oke. Nah, lanjut lagi kamera DSLR maksudnya. Nah, ada banyak sekali guys. Oke, coba. Ini ada apa lagi di belakangnya? Oh, dapat ini guys. Dead cat. Bentar ya, guys. Oke, ini ada dead cat-nya guys ya. Ada dua dead cat ya karena dua mikrofon ya. Ada dua dead cat di dalam plastik. Oke. Kemudian ada tadi udah nih ya kabel.
kabel ini kabel. Nah, yang tadi ini yang saya bilang kabel TRS ke TRS ya, ada dua pin, dua pin ke dua pin. Oke. Nah, ini kabel dua pin ke tiga pin ya. Jadi kalau dua pin ini kabel TRS ya, kalau dua pin kabel TRS, sedangkan kabel yang tiga pin bukan kabel audio. Jadi dari dua pin ke tiga pin. Dua pin ini namanya TRS, tiga pin TRRS gitu ya, seperti yang ada tulisan di bawah ini TRRS gitu ya. Jadi TRRS ini tiga pin. Biasanya ini untuk ke smartphone Android. Ya, bisa ke Android, bisa ke iPhone yang bentuknya headphone. Ya, jadi ini bisa dapat digunakan juga. Berarti artinya ini untuk receivernya bisa dua mode, ya, bisa menggunakan USB Type-C, ataupun dengan menggunakan kabel audio ini, ya, dengan makanya jadi guys harus perhatikan, ya, nanti kalau saat guys menggunakan ini dua pin ini pasti dikonekkan ke audionya ada di receiver. Sedangkan tiga pin ini TRRS ini untuk ke smartphone, ya. Nah, sedangkan yang tadi dua pin ini, kalau dua pin ke dua pin TRS ke TRS ini berarti artinya dari receiver yang ada di box ke kamera atau kamera DSLR, ya. Oke. Nah, satu lagi ini ada USB. Kelihatannya sih ini kabel charger. Oke. Kabel chargernya ini, nah ini nih. Sebenarnya ini yang saya nggak suka. Kabel chargernya ini satu USB ke tiga USB Type C ya. Ini yang saya sebenarnya nggak suka karena kalau sekali putus kepalanya gitu ya tiga-tiganya nggak akan berfungsi gitu ya. Jadi ya ini oke lah kalau kita dapetin, tapi saya biasa juga tidak merekomendasikan untuk menggunakan ini karena sekali kita dayanya kurang ataupun sebagainya akan mengganggu dari device-nya kita ya. Jadi ini oke lah untuk dapat, tapi ini kabelnya masih jauh lebih panjang ya, jauh lebih panjang ketimbang USB ya, USB-nya sendiri gitu ya. Oke, nah ini yang aksesoris yang didapatkan ya. Oke, kita pinggirkan dulu. Oh, sebentar, satu lagi. Dari ini ada buku kertas panduan dan ini kosong ya, hanya styrofoam saja. Dan kemudian ini tadi boxnya sudah kosong semua. Oke, oke, kita masukkan dulu. Oke, guys. Nah, ini bahasanya kalau kita lihat pasti bahasa Mandarin karena dari Mandarin, dari Chinese ya, dari China. Oke, ini Mandarin, Mandarin aja gitu. Oh, ini ada bahasa Inggrisnya ya, ada bahasa Inggrisnya. Jadi nanti saya akan coba pelajari dulu bagaimana device-nya ya. Oke guys, kita akan coba saya pelajari sebentar. Saya tidak sabar untuk membukanya. Saya terus terang dari tadi belum membukanya ya. Jadi karena sekarang kita akan coba membuka eh, device utamanya. Oke, kita akan coba lihat dari penampang luar sampai dalamnya ya. Oke, kita mulai dari atas. Tadi tulisannya Tiara. Oke, kemudian dari samping sini kelihatannya ada tiga titik. Tiga titik ini kayaknya kalau kita pencet ini, oh, charger ya, chargerannya ini full ya, dikasihnya langsung full. Nah, kalau kita tekan sekali, oke, berarti ini box ini juga termasuk charger ya guys, ya. Jadi box ini juga termasuk charger untuk si device-nya, untuk si transmitter dan receiver-nya. Oke. Nah, jadi saya sudah coba menyolong untuk melihatnya nih guys. Wih, keren banget ya guys ya. Tapi nanti kita lihat lagi ya guys ya. Oke. Di sini kan ada kabel kabel USB Type C ya. Jadi ini berarti bisa untuk menerima listrik ya. Dan ini box ini bisa menjadi charger juga. Bisa menjadi box charger. Wah, ini kompak sekali ya. Saya sangat suka nih. Pegangnya aja juga ringan, tidak terlalu berat. Ya, paling sekitar sekilo kira-kira ya. Nggak nyampe sekilo sih.
kayaknya nggak nyampe sekilo lah, maksimal ya 500 gram atau 700 gram kira-kira. Oke, dari sini tadi cuma ada kabel USB Type-C dan kemudian ada power. Power ini untuk menyalakan lampu dan kemudian dari samping, bawah, dan sampingnya lagi kosong, tidak ada apa-apa ya. Oke, sekarang kita akan coba membukanya ya guys. Oke, saya cuma nggak ngerti kenapa suatu saat dibuka lampunya orange semua ya. Oke, kalau kita ngelihat tiga device, di sini adalah receiver, ada tulisannya kok guys ya. Di sini ada receiver, ada transmitter, ada transmitter. Jadi ada dua transmitter dan satu receiver. Bahannya sendiri sebenarnya ini kayak plastik ya, kayak plastik. Jadi masih oke lah. Tapi ya kalau dibawa kemana-mana harus dengan attention yang baik ya, jangan sampai jatuh gitu ya. Dan ini atasnya ada busa sedikit gitu ya untuk menahan si device tersebut gitu ya, baik itu dari receiver ataupun transmitter. Oke. Dan kemudian kita akan coba untuk mengambilnya satu. Nah, kita ambil receiver dulu ya. Nah, di receivernya ini sendiri ada di sini untuk kalau saya melihat di sini ada logo speaker, berarti audio nih. Audionya untuk semakin lebih tinggi atau semakin lebih pelan. Kalau yang tadi sudah saya baca di buku kertas panduan ini, jadi audio dan kemudian ini ada USB Type-C, di mana USB Type ini karena ini receiver, berarti USB Type-C-nya ini bisa menggunakan kabel ini. Ya, kabel ini ada bisa ke iPhone. Kalau misalkan guys menggunakan lightingnya iPhone maka masih bisa, dan juga menggunakan ke Android satunya lagi ya. Oke, karena kebetulan saya punya smartphone Android, jadi nanti saya akan coba saya konekin ke smartphone Android dengan menggunakan USB Type-C ke USB Type-C. Nah, ini Type-C ya guys. Nah, oke. Kemudian di bawahnya kosong, di sampingnya ini hanya ada kabel audio, jack audio, bukan kabel, sorry. Hanya jack audio ukuran 3,5 dan yang atasnya ini ada power. Oh, mungkin kalau misalkan sudah dilepasin dari tadi kalau yang saya baca sudah dilepasin dari box dan kemudian setelah berapa lama maka dia akan mati. Sebentar saya lupa. Setelah 3 menit ya guys, setelah 3 menit didiemin tidak mendapatkan transmitter atau receiver maka dia akan mematikan powernya menjadi off dan kemudian kita perlu menyalakan lagi dengan tekan ini gitu ya. Oke. Ini untuk powernya ada di atas, receivernya ada di atas untuk powernya ya. Jadi berbeda dengan transmitter. Nah, kalau di transmitter ini adalah yang di sini ini sekarang transmitter, yang ini adalah receiver. Nah, yang receiver saya turun dulu, kembali saya taruh dulu. Oke. Nah, ini adalah yang di transmitter. Transmitter ini, oke, sorry saya lupa. Di receiver ini ada klipnya juga ya guys, dan ini ada 3 pin untuk sebagai baterai di boxnya. Ya, jadi dia bisa connect ke boxnya dan untuk mencharger lagi dan kemudian dia bisa mengklik ke baik itu ke smartphone ataupun ke kamera, ke hot nya kamera. Oke. Nah, kemudian kalau di transmitter ini di atasnya ada mikrofonnya ya di kamera, sorry kok kamera. Di transmitter ini di atasnya ada mikrofon dan kemudian di bawahnya kosong. Nah, di samping kirinya ada powernya. Powernya ini juga sebagai mute ya. Jadi kalau misalkan kita tekan sekali, maka dia akan kedap-kedip, lampunya akan kedap-kedip, merah kuning. Ini artinya tandanya lagi mute, gitu ya. Oke, lagi mute dan kemudian kalau kita tekan sekali lagi, maka kembali normal menjadi orange. Nah, kemudian di sampingnya ada USB Type-C lagi, guys, ya, bisa untuk mencajar sendiri atau mencajar sendiri dengan menggunakan kabel yang 3 ini ya guys. Nah, menggunakan kabel ini bisa di kabel charger sendiri
atau bisa sebagai monitoring, ya. Ini bisa sebagai monitoring untuk dengan menggunakan audio headset yang USB Type-C tentunya, gitu ya guys. Oke, nah di samping kanannya di sini ada untuk bagian di mana kalau yang di atas ini adalah untuk noise noise cancelling, ya, noise reduction, ya. Jadi kalau di sini istilahnya adalah untuk sebagai noise cancelling, ya. Sebentar saya coba baca dulu. Oke, di sini ya. Untungnya masih ada bacanya dulu ya guys ya. Noise reduction. Kalau di sini namanya noise reduction. Noise reduction di atas ya. Sedangkan yang di bawahnya ini untuk reverb gitu ya guys. Untuk reverb. Nah guys, jadi kalau di atas ini kalau untuk noise reduction, jadi kalau misalkan suara di sekitar kita berisik, nanti kita akan mencoba mengetes yang di luar ya guys. Oke, jadi kalau suaranya berisik banget, maka kita tekan noise reduction-nya. Nah, maka warnanya akan menjadi warna hijau. Ya, kita akan melihatnya warnanya menjadi warna hijau. Tekan sekali dan menjadi warna hijau. Nah, kalau tekan sekali lagi menjadi warna kuning. Nanti kita akan cobain juga ya, guys. Nah, kemudian kalau di bawahnya tadi kan reverb, berarti ada suara gema, ya, suara gema, reverb. Jadi kalau tekan sekali, maka lampu merah akan menyala di samping kanannya. Tadi kan bisa di lampu kiri. Nah, merah di samping kanan ini berarti artinya ini sekarang modenya lagi mode bergema, guys, ya. Jadi suaranya ada echo, ya, ada echoing. Oke. Nah, ini bergema. Oke, setelah ditekan maka akan mati, gitu ya guys ya. Oke. Nah, ini di belakangnya juga ada klip yang untuk nanti kalau di ini di baju atau kemeja dan lain sebagainya. Dan ini juga ada pin, ada 3 pin ya guys. Dan seharusnya transmitter yang satu lagi sama guys. Semuanya sama, ada mic, ada ini, ada power, dan semuanya sama guys. Oke, nah ini bahannya plastik ya, jadi guys harus menjaganya dengan baik ya. Oke, kita akan mencobanya sekarang. Sekarang ini yang saya pakai adalah mic dari studio ya, dan kemudian kita akan mencoba untuk mengubahnya. Bagaimana kondisi suara dengan menggunakan mic yang dari studio. Mic yang dari studio ini saya menggunakan mic tembak gitu ya, jadi tidak terlalu terlihat. Saya tidak menggunakan mic device yang ada di baju, tapi tembak dari mic tembak ya. Nah, dan kalau yang sekarang ini sebenarnya kita akan coba menggunakan Tiara ini. Bagaimana suara dengan Tiara? Yuk, mari kita coba. Kita akan coba pasang pada saya mungkin pilih smartphone saya dulu ya. Dan kemudian kita akan coba memasangnya dan kemudian kita akan mencobanya. Dan setelah kita coba di studio ini, maka kita akan coba di luar dan di jalan juga supaya kita bisa melihat apakah suaranya bisa dapat diterima dengan baik. Oke guys, yuk kita coba ganti dulu dengan yang ini. Nah guys, sekarang saya sudah menggunakan yang mic ini, mic Tiara ya guys ya. Nah, mohon maaf guys kalau misalkan kurang nyaman dengarnya, karena saya akan mencoba mengetok untuk memastikan bahwa yang suara yang guys dengar adalah dari Tiara ini ya. Mohon maaf ya guys. Nah, benar ya guys, ini adalah suara langsung dari mic Tiara ini ya. Nah, biasanya ini jaraknya adalah seperti ini, tapi kan rasanya tidak mungkin dipegang terus ya guys ya. Kalau mungkin jarak jauh seperti ini ya buat apa juga pakai mic ini gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk taruh di baju ya, di kemeja saya. Oke. Nah, kita akan coba untuk menaruhnya dan kemudian saya akan berbicara normal ya. Oke guys, nah sekarang saya akan sedang mencoba menggunakan mic Tiara dengan 2 transmitter dan 1 receiver. Nah, 1 receivernya saya taruh di kamera yang ada USB Type-C-nya ya. Jadi sekarang ini menggunakan kamera dengan di smartphone yang ada USB Type-C. Dan satu lagi masih ada untuk transmitternya yang ada di box ini ya. Oke, ini mungkin kedengaran 2 suara nih sekarang ya. Nah, jadi bagaimana supaya saya tidak, kalau saya ngangkat dua-duanya supaya saya bisa mematikan ini, saya tekan
powernya dan saya sedang mute. Yang ini sedang saya mute ya, tapi yang sekarang ini saya tidak, saya mute ya. Nah, supaya kita akan mencoba mendengar apakah, mendingan saya taruh dulu aja. Oke, sekarang kita akan mencoba kalau misalkan saya melakukan mute gitu ya, saya akan mencoba melakukan mute di sini, apakah suara saya akan hilang. Saya akan coba mute mulai dari 3, 2, 1. Nah, tadi adalah mode mute ya. Maka tadi mungkin guys tidak mendengar. Saya cek lagi sekali lagi. Oke, udah benar ya. Jadi tadi adalah mode mute ya. Nah, sekarang saya akan mencoba dengan mode noise reduction ya. Noise reduction hanya tinggal tekan satu kali. Nah, dengan lampunya hijau di atas ya. Nah, ini adalah sekarang mode noise reduction ya. Jadi suara yang ada di sekitar saya pun juga tidak akan terdengar, tapi nanti untuk supaya bisa mengetes ini akan lebih baik kalau kita ngetes di luar ya, di outdoor nanti akan bisa terdengar dengan jelas ya. Nah, kemudian juga sekarang saya akan mencoba menyalakan untuk reverb. Nah, ini adalah mode reverb. Apakah suara saya terasa lebih bergaung atau ada ekonya ya? Karena namanya reverb itu berarti artinya echoing gitu ya. Jadi ada suara echo di belakang saya. Tetapi ini juga noise reduction-nya juga sambil saya nyalakan ya. Ini adalah pengetesan di dalam studio. Karena di dalam studio maka suaranya masih cukup baik ya. Nah, tinggal kita coba pengetesan di luar ya. Apakah suaranya akan lebih baik. Sekalian di luar kita akan, oh sorry, kayaknya ganggu ya suaranya terlalu echoing. Nah, echo saya, echoing reverbnya sudah saya matikan. Mohon maaf ya, tadi kayaknya saya tidak tahu apakah ada beberapa orang yang kalau echoing terus-menerus kayak mungkin akan merasa terganggu, termasuk saya. Contohnya, saya akan merasa terganggu kalau suaranya echoing terus-menerus. Nah, tetapi sekarang ini sudah dengan noise cancelling atau noise reduction dan juga tanpa echoing, tanpa reverb ya. Nah, sekarang kita akan mencoba tes di luar ya. Kita akan supaya biar lebih nyaman, kita akan tes outdoor apakah bisa terdengar baik atau tidak ya. Dan sekaligus kita akan cek dari kamera menuju ke ini bisa jarak jauhnya berapa jauh ya. Biasanya yang kita tes adalah dengan jarak setiap rumah 6 meter dan 6 kali sampai 30 meter biasanya. Kita akan coba ngecek apakah 30 meter masih bisa bertahan atau tidak gitu ya. Ya rasanya sih 30 meter cukup lah ya untuk kita coba tes gitu ya. Kayaknya nggak mungkin kita perlu menggunakan ini sampai 50 meter lebih, kayaknya saya belum tahu, tapi karena keterbatasan sampai 30 meter mungkin kita masih bisa gitu ya. Oke guys, sekarang kita akan langsung saja cabut keluar. Halo guys, sekarang saya ada di outdoor, yang tadi kita ada di indoor studio, dan sekarang kita akan coba untuk tes jarak ya guys. Nah, seperti biasa, jarak setiap rumah ini 6 meter, dan nanti akan saya sampai ujung sana mungkin sekira-kira 36 sampai 40 meteran. Ya, kita akan coba tes, ini menggunakan Tiara, ya masih menggunakan Tiara, dan ini adalah mic yang pertama. Nah, sekarang saya akan merekam ini, suara ini dengan yang original, masih dalam warna kuning, tidak menggunakan yang noise reduction ya. Sekarang saya jepit dulu untuk bisa mengetahui apakah bisa mendengar suara saya dengan jelas atau tidak ya. Oke, saya akan mulai langsung ya guys. Kita akan coba jalan. Sekarang kita akan masuk ke 6 meter. Oke. Kemudian lanjut ke 12 meter, ini belum pakai noise reduction ya guys ya. Kemudian kita masuk ke 18 meter, kemudian kita masuk ke 24 meter, kemudian kita masuk ke 30 meter, dan kemudian sebentar kita akan masuk ke 36 meter ya.
Nah, ini udah di 40 meteran ya. Harusnya terdengar ya guys. Masih terdengar ya guys ya. Bisa sampai 40 meteran sudah cukup sangat baik ya guys. Kalau bisa masih terdengar 40 meter ya, mungkin ada sedikit kresek-kresek dikit gitu ya, agak sedikit hilang karena udah di 40 meter, tapi masih it's okay. Nah, sekarang saya kembali lagi, saya balik. Oh ya, untuk supaya biar memastikan, saya akan langsung menyalakan di sini ya guys, menyalakan noise reduction-nya. Nah, noise reduction di sini sudah lebih rame dan yang di dalam gang. Oke. Nah, ini saya menggunakan noise reduction. Oke, kita coba dengar. Di sini sebentar akan ada suara motor nih. Nah, ini ada suara motor nih ya, ada suara motor. Apakah terdengar atau tidak? Ya, ini suara motor tadi. Saya sudah mengon-kan noise reduction. Ada suara mobil juga. Oke, kita akan coba kembali lagi ke titik nolnya. Nah, ini sekarang sudah di 30 meter. Oke, kemudian 2, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 5 kali 6, 30 meter. Oke, 24 meter, 18 meter, 12 meter, dan kembali ke mic. Ya, ini sekarang sudah 0 meter ya. Nah guys, itu adalah coba tes ya dari Tiara untuk jarak dan bagaimana suara kualitasnya dengan menggunakan noise reduction. Di sini adalah kita menggunakan namanya noise reduction ya. Oke. Nah, oleh karena itu semua yang sudah kita rekam menggunakan Tiara ini tidak ada proses edit sama sekali ya. Jadi tidak akan yang akan ditampilkan ke guys itu tidak ada editan sama sekali, suaranya semuanya benar-benar original, tidak akan kita edit ya. Oke. Jadi mungkin ini aja yang di outdoor, kita akan kembali lagi ke studio. Nah guys, barusan aja kita dari luar dan kita sudah bisa mengecek ya, jangkauannya memang segitu guys. Tapi memang sudah saya duga bisa sampai 30 meter karena ini adalah 2,4 GHz gitu ya. Jadi kalau 2,4 GHz itu memiliki jangkauan yang panjang. Sebenarnya 24 GHz itu diakui bisa sampai 100 meter. Tetapi ya rasanya kalau di dalam kita menggunakan ini, apalagi untuk kebutuhan interview, podcast, dan lain sebagainya, rasanya tidak akan jauh-jauh gitu ya guys ya. Oke guys, jadi ini review dari saya yang saya bisa coba sampaikan. Saya kembali lagi ya ke tadi habis dari luar. Oke, saya akan coba taruh di sini. Oke, nah guys, jadi ini adalah box Tiara ini sudah sangat baik ya. Kalau menurut saya sangat suka ya produk ini, saya recommended banget gitu ya guys, karena harganya juga cukup relatif murah menurut saya, karena di bawah 1 juta dan memiliki kualitas yang sangat baik ya. Dan ini bisa 2 mode ya, jadi sebenarnya bisa 3 mode guys. Ini bisa ke Android, bisa ke iPhone, dan juga bisa ke kamera, dan sudah disediakan kabelnya guys ya. Cuman yang menjadi concern saya, menjadi kelemahan saya, kabelnya terlalu pendek. Seperti yang tadi sudah saya katakan, kabel untuk dari receiver hingga sampai ke iPhone ataupun ke Android itu terlalu pendek sekali, sehingga kalau misalkan tidak punya space untuk ke tempat hot shoe, atau kalau di kamera atau di Android ada untuk bracket untuk hot shoe-nya, maka akan menjadi lebih susah untuk ditaruhnya ya, paling kan dijepit di smartphone-nya gitu ya, tapi kan itu cukup mengganggu. Cuman ya kabelnya itu memang unik ya, dari USB Type-C ke USB Type-C dan mampu untuk bisa. Selain itu juga bisa menggunakan audio ya, audio pakai TRS ataupun TRRS ya. Itu kalau yang TRRS adalah untuk ke smartphone, dan kalau TRS ke TRS adalah untuk ke kamera DSLR. Nah, jadi guys, itu sih sebenarnya. Sama satu lagi tadi,
kabelnya masih menggunakan satu kabel untuk ketiga, dan dimana itu menurut saya kurang terlalu saya suka gitu ya. Jadi kabelnya seperti ini, kabel dari USB, kepalanya USB ke ini, ketiga ini menurut saya kurang praktis, tetapi sudah dibantu dengan box ini ya, dengan kotak ini, dimana makanya kotak ini bisa kita jaga dan pegang cukup baik ya. Dimensinya nanti juga saya akan tulis di dimensi box ini ya guys. Dimensi box ini juga saya tulis di deskripsi, di kolom deskripsi. Jadi guys, setelah melihat video ini guys bisa coba lihat juga di deskripsi di bawah ya. Di deskripsi di bawah ini diklik di more, dan kemudian di situ bisa ada link penjualan dari produknya di Unique Pro, dan juga ada di deskripsi spesifikasinya ya. Nanti saya akan tulis spesifikasinya, saya tulis juga spesifikasinya di deskripsi, dan juga boxnya ini ukurannya berapa, panjang, lebar, dan tingginya berapa ya guys ya. Nah, ini menurut saya sih compact dan menarik sekali. Untuk budget harga yang di bawah 1 juta sih ini sudah oke banget nih guys ya. Suaranya juga kalau guys dengar juga sudah oke banget ya. Bisa noise reduction juga sangat lumayan gitu ya guys ya. Jadi kalau menurut saya sih ini recommended banget gitu ya guys ya. Recommended banget untuk saya, dan ini menurut saya sih sudah cukup baik. Apalagi kalau kita tekan yang saya suka nih guys, yang waktu saat kita tekan mute atau tekan noise reduction atau tekan reverb gitu ya, itu soft gitu ya, tidak cetok gitu ya, tapi suaranya lembut gitu ya. Jadi enak untuk kalau kita mau switch atau pindah atau mute gitu ya, tidak terkesan kasar gitu ya, tapi buttonnya halus gitu ya. Jadi mudah sekali, tekannya enak dan soft gitu ya. Jadi tidak terdengar ke mic-nya. Untuk kalau kita cetek gitu pun juga tidak terdengar gitu ya. Jadi masih soft, kedengaran soft dan tidak terdengar oleh di mic-nya gitu ya. Nah, jadi ini sih review dari saya. Kelemahannya sih seperti tadi, kelihatannya sih kabelnya saja, tetapi juga sudah di-handle oleh ini sehingga sudah cukup baik kalau untuk nge-charge gitu ya. Dan kemudian dari kamera atau dari smartphone-nya pun juga kabelnya pendek. Itu aja sih masalahnya ya. Tapi selebihnya suaranya sudah oke, jaraknya juga oke, noise reduction-nya ya lumayan gitu ya, karena memang tergantung bagaimana situasi kita. Kalau misalkan di studio di kedap suara, maka mungkin hasilnya bisa lebih kedap, tetapi kalau di luar yang memang seperti tadi suara motor gitu ya, mungkin masih kedengeran, masih sedikit sayup gitu ya. Tapi guys tenang guys, nanti guys juga sudah banyak sekarang aplikasi AI, aplikasi artificial intelligence yang bisa membantu guys untuk menghilangkan, mereduksi lagi. Jadi setelah menggunakan, yang penting sih hardware-nya. Suatu saat hardware-nya bisa menerima suara dengan baik, maka tentunya aplikasi yang akan mengolahnya juga akan menjadi lebih baik tentunya guys ya. Oke guys, jadi itu saja review dari saya mengenai Tiara ini. Sekali lagi jika guys ingin membeli produk ini, bisa langsung mengunjungi ke kolom description di bawah ini dan bisa klik linknya, link untuk link penjualan atau pembeliannya ke Unique Pro, dan kemudian nanti guys bisa coba melihat juga produk-produk lainnya dari Unique Pro. Khususnya untuk Tiara ini saya recommended banget ya. Oke guys, itu aja. Jika guys suka dengan video ini silahkan tekan like, jika guys tidak suka silahkan dislike, dan kemudian jika guys ingin punya komentar atau pertanyaan lainnya silahkan berikan komentar di bawah ini juga. Dan jika guys punya rekomendasi mic yang cocok di bawah 1 juta rupiah dan bisa menurut guys itu harganya oke, suaranya oke, mantap, kualitasnya, bisa rekomendasikan ke saya untuk saya review gitu ya guys ya. Oke, itu aja review dari saya untuk Tiara ini. Jangan lupa follow Instagram saya juga @yakob.utama, dan tetap selalu bisa subscribe di channel saya untuk mendapatkan video-video berikutnya. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman semuanya agar bisa mendapatkan pengetahuan tentang box Tiara ini ya, untuk mikrofon ini. Akhir kata, terima kasih, tetap semangat, tetap sehat selalu, dan sampai jumpa. Bye-bye.